Shalom Sobat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di akhir minggu ketiga bulan April tahun 2025. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 19 April 2025 yang merupakan hari Sabtu suci untuk pagi hari dan Vigili Paskah untuk malam hari. Warna liturgi hari ini adalah putih dan Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Kebangkitan Yesus Kristus. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan kitab Kejadian 2 ayat 2. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 104 ayat 1 sampai dengan 2a, 5 sampai dengan 6, 10, 12 sampai dengan 14, 24 dan ayat 35c. Bait pengantar Injil diambil dari kitab Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 18 dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 12. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10, Injil Markus 16 ayat 1 sampai dengan 8 dan Injil Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 10. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 12. Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus.
Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, Paskah mulanya adalah hari raya orang Yahudi untuk memperingati pembebasan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Akan tetapi di dalam Yesus Kristus, Paskah mendapat makna baru. Paskah menjadi hari kebangkitannya. Yesus Kristus telah masuk ke dalam kematian, namun ia melewatinya lalu bangkit. Yesus Kristus tidak berdiam di sana karena maut tidak berkuasa atasnya, tetapi sebaliknya ia justru telah mengalahkan maut. Yesus Kristus hidup, lalu kehidupannya menjadi jaminan hidup kekal bagi siapapun yang percaya kepadanya. Penginjil Lukas menceritakan kisah kebangkitan ini dengan jelas, di mana pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus pergi ke kubur Yesus Kristus. Mereka membawa rempah-rempah untuk jenazah guru mereka. Artinya, mereka memiliki kesadaran bahwa Yesus Kristus masih ada di dalam kubur. Mereka yakin itu. Kita membayangkan bagaimana mereka berjalan dengan hati yang berduka, langkah lesu dan semangat yang pupus. Mereka juga sangat ketakutan, hingga mereka memilih untuk pergi pada waktu pagi-pagi benar. Sesampainya di kubur, mereka terkejut. Mulut kubur terbuka, tutupnya telah terguling. Mereka lalu masuk ke dalam. Mayat Yesus Kristus tidak ada di sana. Tiba-tiba malaikat Tuhan nampak, pakaian mereka berkilau-kilauan. Mereka semakin ketakutan hingga mereka hanya bisa menundukkan kepala. Kedua malaikat itu lalu menyampaikan berita besar. Pertama, menurut Injil Lukas 24 ayat 5 sampai dengan 6 diceritakan bahwa mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Malaikat itu menegaskan bahwa mereka mencari Yesus Kristus di tempat yang salah. Kuburan bukanlah tempat Yesus Kristus, karena ia hanya sekejap saja di sana. Yesus Kristus telah bangkit serta hidup kembali. Kedua, malaikat itu mengingatkan mereka terkait perkataan Yesus Kristus sebelumnya. Sebagaimana tercantum dalam Injil Lukas 24 ayat 7, bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Setelah mereka mendengar berita itu, mereka tersadar. Mereka mulai mengerti mengapa Yesus Kristus tidak ada di kubur karena ia telah bangkit. Hati mereka pun berubah. Penginjil Matius bahkan mencatat di dalam Injil Matius 28 ayat 8
mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitakannya kepada murid-murid Yesus. Semula mereka ke kubur dengan hati lesu, namun mereka pulang dengan sukacita besar. Semula mereka pergi dengan langkah lemah, namun pulang dengan berlari cepat-cepat. Semula mereka pergi dengan putus asa, pulang dengan harapan baru. Sahabat Kuntum yang terkasih, para murid nampak melupakan perkataan-perkataan Yesus Kristus sebelumnya, atau mereka sama sekali tidak pernah mengerti, sehingga tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Akan tetapi para malaikat telah menegaskan kepada para perempuan itu bahwa setiap perkataan Yesus Kristus adalah kebenaran, sehingga semua itu layak dipercaya, dipegang, dan diimani. Kebangkitan Yesus Kristus telah mengubah kedukaan menjadi kemenangan. Ada kehidupan baru yang hadir dalam diri murid-murid, di mana sebagai murid Yesus Kristus, kebangkitannya harus menghadirkan pembaruan, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi dunia di sekitar kita. Dunia ini masih penuh suasana kematian. Hoaks atau berita bohong serta menyesatkan merajalela membungkam kebenaran. Kekerasan serta diskriminasi mengubur ketidakadilan. Persaingan kotor membunuh akal sehat. Demikian juga egoisme serta individualisme perlahan membekukan, lalu mematikan kasih serta kebaikan dalam hati manusia. Itulah sebabnya kita harus bangkit dalam semangat kebangkitan Yesus Kristus. Kita harus bangkit untuk menegakkan kembali firman Allah Tritunggal Maha Kudus, menegakkan cinta kasih sebagai dasar hidup yang paling utama, menumbuhkan pengharapan serta sukacita atas orang-orang yang putus asa, dan memperjuangkan keselamatan sesama kita, sehingga hidup mereka tidak lagi dikuasai oleh salah, dosa, dan kesia-siaan. Sebaliknya, hidup mereka dikuasai oleh cinta kasih dan anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Selamat Paskah. Allah Tritunggal Maha Kudus memberkati kita semua, kini dan sepanjang masa. Amin. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi, dan shalom.